Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, saya mewakili tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu membahas tentang mitos dan juga fakta tentang bakteri tuberkulosis. Nah, video ini terinspirasi dikarenakan banyaknya anggapan masyarakat yang salah tentang bakteri tuberkulosis. Nah, seperti apakah mitos dan fakta di balik bakteri tuberkulosis? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Bakteri tuberkulosis itu biasanya ditularkan melalui udara. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan yang mengidap tuberkulosis itu dia akan menyebarkan bakteri itu biasanya melalui droplet ataupun kalau bahasa umumnya itu adalah percikan dahak ketika dia batuk, bersin ataupun pada saat dia berbicara. Jadi, untuk penyebaran tuberkulosis melalui udara itu adalah fakta. Kemudian yang kedua, di masyarakat itu sering menganggap bahwa untuk penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit turunan. Nah, benarkah keberadaannya seperti ini? Ternyata untuk penyakit tuberkulosis itu adalah bukan penyakit turunan, tidak seperti penyakit asma. Walaupun sama-sama penyakit paru, namun untuk penyakit tuberkulosis itu bukan disebabkan oleh genetik ataupun diturunkan dari orang tua ke anak dan seterusnya. Untuk penyakit tuberkulosis, mengapa sering terjadi pada satu keluarga? Itu dikarenakan penyakit tuberkulosis ini penularannya itu dia sangat mudah karena dia melalui udara. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar yang mengidap penyakit tuberkulosis itu sering terkena. Jadi untuk pernyataan bahwa penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit turunan, anggapan itu salah. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan bahwa di masyarakat mengetahui bahwa TBC itu menyerang paru-paru saja. Benarkah seperti itu? Ternyata setelah melalui penelitian bahwa untuk kuman TBC itu dia tidak hanya menyerang paru-paru saja. Ada beberapa organ yang sering diserang oleh si bakteri tuberkulosis ini. Yang pertama seperti kelenjar getah bening, sehingga ada diagnosa, biasanya dokter memberikan diagnosa yaitu tuberkulosis kelenjar ataupun TB kelenjar. Kemudian yang berikutnya ada juga dia menyerang usus dan ada juga yang menyerang tulang. Nah, lalu apa yang membedakannya? Untuk yang membedakannya, yang pertama adalah dari jenis organnya sendiri. Kalau TB paru berarti dia menyerang organ paru, kalau TB tulang berarti tulang, kalau TB kelenjar berarti di kelenjar, dan sebagainya. Kemudian yang membedakannya adalah untuk tuberkulosis selain tuberkulosis paru, itu dia tidak menular. Artinya yang hanya ditularkan itu hanya tuberkulosis paru saja. Jadi untuk anggapan bahwa tuberkulosis itu hanya menyerang paru itu salah. Untuk penyakit tuberkulosis itu dia tidak menular melalui kontak fisik. Jadi untuk teman-teman sehat semuanya jangan takut. Ketika ada orang yang mengidap tuberkulosis itu dia tidak akan menularkan melalui kontak fisik. Misal melalui salaman, kemudian melalui berpelukan, bergandengan. Karena untuk penyakit tuberkulosis itu tadi sudah dijelaskan pada poin pertama, dia itu akan menular melalui udara ataupun dia menular melalui droplet yang dipercikan oleh si pengidap bakteri tuberkulosis tersebut. Jadi untuk anggapan bahwa tuberkulosis itu bisa menular lewat kontak fisik itu adalah salah. Mungkin teman-teman semua setelah melihat video ini akan takut bahwa untuk mendekati orang-orang yang memiliki penyakit tuberkulosis itu sangat rentan sekali untuk tertular penyakit tuberkulosis. Nah, nyatanya ternyata orang-orang walaupun ada yang terpapar oleh penyakit tuberkulosis, dia itu tidak sakit. Misalkan seperti saya itu bekerja di ruangan paru dan sudah bertahun-tahun di ruangan paru, otomatis secara tidak langsung sebenarnya di dalam tubuh ini sudah ada bakteri tuberkulosis. Nah, namun apakah setiap orang yang
terkena bakteri tuberkulosis itu dia akan tuberkulosis, hasil dari penelitian ternyata hanya 10% orang yang terpapar kuman tuberkulosis itu dia akan mengidap tuberkulosis. Biasanya untuk orang-orang yang sangat resiko kuman tuberkulosisnya aktif itu biasanya pada pasien-pasien pengidap HIV/AIDS, kemudian diabetes mellitus ataupun penyakit imunitas lainnya. Jadi untuk anggapan bahwa setiap orang yang terkena ataupun paru-parunya sudah terdapat kuman tuberkulosis, dia akan tuberkulosis, itu adalah salah. Untuk penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi. Dalam artian untuk penyakit infeksi itu bisa disembuhkan dengan antibiotik, berbeda dengan penyakit genetik. Kalau penyakit genetik itu biasanya dia terus-menerus dan juga biasanya akan diturunkan. Sehingga untuk penyakit tuberkulosis ini dia bukan penyakit genetik dan bisa disembuhkan, yaitu untuk kesempatan sembuhnya itu sekitar 99% sembuh total. Asalkan pengobatannya tepat, akurat, dan sesuai dengan jadwal yang diinstruksikan oleh dokter. Nah, lalu bagaimanakah dengan tuberkulosis yang MDR? MDR itu adalah multiple drug resistant ataupun tuberkulosis dia yang sangat kuat terhadap obat-obatan tuberkulosis yang biasa. Apakah itu juga bisa sembuh total? Jawabannya tetap bisa sembuh total. Asalkan ikuti instruksi tadi, yaitu tepat pengobatannya dan tepat jadwal minum obatnya, serta ikuti instruksi dari dokter dan juga ikuti instruksi-instruksi dari tim medis lain untuk penyembuhan. Kemudian ada berikutnya adalah pernyataan bahwa untuk tuberkulosis itu bisa ditularkan lewat hewan. Untuk jawabannya adalah salah. Ternyata untuk kuman tuberkulosis itu hanya ditularkan itu lewat manusia ke manusia lain, bukan dari hewan ke manusia. Jadi untuk tuberkulosis itu bukan ditularkan dari hewan. Kemudian yang berikutnya adalah anggapan di masyarakat bahwa untuk pasien dengan tuberkulosis biasanya diawali dengan tanda gejala yaitu batuk darah. Jadi setiap kali ada yang batuk darah itu adalah tuberkulosis. Ternyata itu tidak sepenuhnya tepat. Mengapa demikian? Karena pada kasus-kasus tertentu, bahkan saya pun sering merawat pasien dengan tuberkulosis, dia kondisi badannya masih bagus, batuk darah dia tidak ada, dia hanya sering terasa sesak sesaat, kemudian tiba-tiba batuk dan batuknya hilang timbul. Lalu bagaimanakah dengan pasien yang mengalami batuk darah? Untuk pasien yang mengalami batuk darah, kita harus melakukan pemeriksaan. Jika memang benar batuk darahnya itu karena tuberkulosis, maka ini adalah suatu pertanda si tuberkulosisnya itu sudah mengalami fase yang sangat fatal. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah batuk darah dan juga setelah diperiksa di laboratorium itu positif tuberkulosis, maka biasanya wajib untuk dirawat segera dan wajib untuk mendapatkan pengobatan segera, karena dikhawatirkan nanti kuman tuberkulosisnya bisa menularkan ke yang lain ataupun bisa menyebar ke organ tubuh yang lain. Ternyata pada orang-orang yang sudah memakai masker itu tidak sepenuhnya aman. Mengapa demikian? Karena untuk bakteri tuberkulosis ini itu memiliki panjang sekitar 1-4 mikron dan juga memiliki tebal 0,3 sampai dengan 0,6 mikron. Kita sering melihat jenis-jenis masker, diantaranya biasanya yaitu yang pertama adalah masker kain, kemudian yang kedua ada masker bedah, dan yang ketiga adalah masker N95. Nah, untuk masker kain itu biasanya bagusnya dipakai ketika kita sedang berkendaraan ataupun di tempat yang debu dan polusinya masih bisa terlihat oleh mata. Sedangkan untuk masker bedah itu hanya untuk di ruangan-ruangan biasa yang tentunya yang infeksiusnya itu tidak tinggi.
Dan kemudian untuk masker N95 itu dikhususkan biasanya di tempat-tempat infeksi yang risiko tinggi dan juga biasanya penularannya infeksinya tersebut melalui udara. Jadi dari ketiga masker ini yang paling aman itu adalah masker N95. Nah, dari kata N95, 95-nya itu adalah kode di mana dia dapat menyaring udara dari luar ketika kita hirup, itu sebanyak 95%-nya itu difilter dan aman untuk dihirup oleh kita. Ya, walaupun masih ada kemungkinan 5%-nya terhirup kuman tuberkulosis, namun ini lebih baik dibandingkan masker bedah. Dimana untuk masker bedah itu ukuran si filternya itu ataupun lubang-lubangnya itu dia lebih dari 5 mikron. Nah, dari situlah bahwa ketika kita memakai masker bedah sebenarnya itu belum aman dari tuberkulosis. Kuman tuberkulosis adalah kuman yang sangat kuat. Dia disebut dengan kuman ataupun bakteri tahan asam, artinya dia lebih kuat dibanding dengan yang lain. Namun ternyata faktanya si bakteri tuberkulosis itu ketika terkena sinar matahari langsung, dia akan mati dalam jangka waktu 3-5 menit. Itu ketika si pasien dengan tuberkulosis batuk dan si kuman TB-nya itu dia terpecik keluar, kemudian terkena matahari langsung, maka dia akan mati sekitar 3-5 menit. Nah, jika si bakteri tersebut dia diam dalam bentuk dahak yang dibuang oleh pasien yang mengidap tuberkulosis, maka biasanya si bakteri tersebut akan bertahan di lingkungan luar sekitar 1 minggu kurang lebih. Jadi jika memiliki anggota keluarga yang mengidap tuberkulosis, sebaiknya dia tidak membuang dahak sembarangan karena ini sangat berbahaya dan bisa menularkan ke orang lain. Menurut data dari Kemenkes bahwa pada pasien yang mengidap tuberkulosis, untuk 1 kali batuk ataupun bersin dia bisa memercikkan dahak kurang lebih sekitar 3000 percikan. Bayangkan bahwa si percikan itu adalah kuman tuberkulosis yang keluar dari tubuh si pasien. Lalu bagaimana dengan kuman tuberkulosis yang dia tidak terpapar dengan sinar matahari? Untuk kuman tuberkulosis yang tidak terpapar dengan sinar matahari itu biasanya waktu hidup mereka itu lebih panjang. Jika pada udara bebas dan juga terbuka, maka dia bisa hidup 1-2 jam. Namun bagaimanakah jika pada kondisi udara di ruangan tertutup yang lembab dan juga ventilasinya kurang? Maka dia bisa hidup sampai berbulan-bulan. Sehingga pada kasus-kasus tuberkulosis itu banyak di masyarakat yang mohon maaf itu golongan menengah ke bawah. Dikarenakan untuk rumah-rumah yang mereka miliki biasanya di tempat-tempat yang tertutup, kemudian kelembabannya itu sangat rendah dan juga ventilasinya itu sangat kurang, sehingga kuman-kuman tuberkulosis bertahan hidupnya sangat lama di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan mengenai mitos dan juga fakta tentang kuman tuberkulosis. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan mengenai kuman tuberkulosis. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan channel Dunia Keperawatan agar informasinya bermanfaat untuk orang lain. Itu dia yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.